Kita baca firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca ayat 28, saudara menyambut dengan ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya ingin tanya dulu, Pastor, di sini pakai TB atau IMB? IMB, oke, kita akan baca dalam terjemahan IMB. Saya akan baca ayat 28. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ayat 29. Dan mereka yang telah ditetapkannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakan. Bilang amin. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang kasih karunia. Kalau kita berbicara tentang kasih karunia, apa maksud dari kasih karunia? Saudara, jangan pernah berpikir ketika bicara kasih karunia, itu hanya berbicara ketika kemudian kita percaya Yesus, maka kita mendapat kasih karunia. Ketika kita percaya Yesus, saudara, betul, itu karena kasih karunia. Tetapi proses kasih karunia itu terjadi sebelum saudara ada. Itu terjadi di dalam kairosnya Tuhan. Di dalam rencananya Tuhan. Dan apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan inginkan, itu tidak mungkin dibatalkan oleh manusia. Apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kekekalannya Tuhan, itu pasti dieksekusi. Di dalam bahasa lain orang bilang bahwa apa yang terjadi di dunia nyata ini, itu sudah direncanakan di dalam dunia roh. Atau bahasa yang mungkin kita lebih mengerti bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini, apa yang kita lihat, apa yang terlihat oleh matamu, itu sudah diciptakan Tuhan di dalam kekekalan sebelum saudara berpikir itu akan ada. Saya mau tanya, apa yang saudara lihat? Tolong dijawab saja saudara, soalnya khotbah saya 20 menit saja. Jadi tolong dijawab, apa yang saudara lihat? Halo. Saudara lihat apa? Saudara lihat mimbar? Saudara lihat AC? Saudara lihat apapun yang ada di sini? Segala sesuatu yang kita lihat itu terjadi dari apa yang tidak kita lihat, tapi ada. Saya mau tanya, ini ada atau enggak? Kelihatan atau enggak? Sekarang kalau saya pikir begini, ada enggak? Ada enggak? Ada, ini ada. Ulang. Ada atau enggak? Kelihatan enggak? Nah, apa yang tidak kelihatan tapi ada, itu akan Tuhan buat ada dan kelihatan. Ini prinsip kasih karunia. Jadi apa yang engkau inginkan, apa yang engkau doakan, engkau sedang menciptakan sesuatu di dalam Tuhan. Di dalam kehendak Tuhan itu, apa yang belum engkau lihat itu ada, tapi engkau percaya di dalam imanmu, engkau percaya di dalam doa-doamu, maka itu akan Tuhan buat menjadi ada dan kelihatan di dalam hidupmu. Ketika engkau berdoa sembuh, ketika engkau berdoa penyakitmu hilang, ketika engkau berdoa bahwa engkau dipulihkan, maka percaya bahwa itu ada. Kesembuhan itu ada. Ulang, mari bilang sama-sama, kesembuhan ada buat saya. Pemulihan ada buat saya. Nah, apa yang ada tapi masih ada dalam rencana Tuhan, saudara harus tetap yakin, saudara harus tetap percaya, karena apa yang ada ini, itu kemudian akan kelihatan di dalam hidupmu. Atau kita bilang dinyatakan oleh Tuhan menjadi ada dalam hidup kita. Amin saudara. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa proses pilihan Tuhan, proses kasih Tuhan dalam hidup kita, itu bukan ketika saudara ada hari ini. Tapi sebelum kita ada, Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya. Mari kita baca Mazmur pasal 139. Mazmur 139.
ayatnya yang ke-13 dan 14. Tolong bisa bantu? Oke. Mazmur. Sorry, ini di luar teks saya. Mazmur pasalnya yang sebentar. Kita baca sama-sama saudara. Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 dan 14. Kita baca sama-sama. Sudah saudara? Yuk kita baca sama-sama. Sebab Engkau telah membentuk buah pinggangku. Engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Aku akan menyanjung Engkau, sebab aku diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Dahsyatlah segala perbuatanmu, dan jiwaku sungguh-sungguh menyadari. Jadi saudara sudah ada di pikirannya Tuhan. Ada dalam rencananya Tuhan, di dalam kekekalan. Bilang amin dulu. Nah, setelah saudara lahir, saudara ditaruh di kandungan ibumu, engkau belum tahu apa-apa. Tapi Tuhan menenun saudara, bagian demi bagian. Tuhan tenun saudara dengan sempurna. Dan dia tahu bahwa saudara adalah miliknya. Jadi kasih Tuhan itu berlanjut di dalam kandungan ibumu. Siapa yang lahir di luar kandungan, angkat tangan. Ada yang lahir di luar kandungan. Siapa yang lahir dari kandungan seorang wanita, tolong angkat tangan. Nah, ada juga yang gak angkat tangan. Ulang, siapa yang lahir di luar kandungan, angkat tangan. Gak ada. Siapa yang lahir dari kandungan ibunya, angkat tangan. Amin. Jadi kalau saudara lahir dari kandungan ibumu, maka firman Tuhan katakan, Tuhanlah yang menenun engkau bagian demi bagian. Ketika saya ada di situ, dan ketika lagi berdoa, ada orang tua yang saya lihat tidak terima dengan keadaan anaknya. Tadi saya udah bilang ke Pastor Verona, karena anaknya itu entah saya nggak tahu apa, tapi ada masalah dengan pikirannya, atau ada masalah dengan emosinya, atau ada masalah dengan kejiwaannya. Dan orang tua tertekan dengan hal itu. Saya mau bilang, anakmu itu adalah tenunannya Tuhan. Engkau taruh tanganmu di kepala dia, walaupun dia punya kekurangan. Mungkin dia susah bicara. Mungkin lidahnya belum dibukakan oleh Tuhan. Tapi Tuhan menciptakan dia mulia. Dan dia berharga di mata Tuhan. Taruh tanganmu di atas kepalanya dan berkata, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau ciptaan Tuhan yang mulia. Tuhan yang akan sempurnakan yang tidak sempurna dari hidupmu. Karena yang Tuhan buat gak ada yang gak baik. Kalau engkau berpikir hari-hari ini hidupmu tidak baik dan engkau berkata Tuhan tidak baik, salah. Kondisi kita baik atau buruk, Yesus tetap Yesus yang baik. Keadaan kita baik atau buruk, Yesus tetap Tuhan yang baik. Mungkin kau berkata, Pak saya sudah berdoa gak sembuh. Di kolam Bethesda ada seorang yang sudah 38 tahun berdoa mengharapkan kesembuhan, gak sembuh. Tapi ketika waktunya Tuhan datang, maka tidak ada satu kuasa pun yang mampu menghalang engkau menerima kesembuhan itu. Kalau engkau datang ke tempat ini, saya percaya. Karena Tuhan yang membawa engkau di tempat ini. Doa-doamu didengar oleh Tuhan. Doa-doamu diperhatikan oleh Tuhan. Dan kami hamba Tuhan cuma meneguhkan, cuma mendoakan, cuma menegaskan, cuma menyatakan apa yang sudah engkau gumulkan dan doakan. Amin saudara. Kami bukan orang-orang sakti. Kami hanyalah pesuruh-pesuruh Tuhan, utusan Tuhan. Kita adalah duta-duta Kristus untuk menyatakan kuasa Kristus masih ada di dalam hidupmu. Terjadi di dalam hidupmu, berlaku buatmu. Dan kalau saudara ada di tempat ini, percayalah kuasa Tuhan itu masih ada buat kita.
Kenapa? Karena kita sudah ditetapkan, kita dirajut di dalam kandungan ibu kita. Dan kemudian dinyatakan selanjutnya, engkau ditarik oleh Tuhan dari dunia. Engkau diambil, engkau dipilih. Supaya apa? Supaya engkau dekat-dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Saudara, saya ingin nyatakan satu hal. Ketika saudara meninggalkan Tuhan, karena ada yang Tuhan nyatakan tadi di tempat ini. Di tempat ini. Ada orang yang sebelumnya beralih imannya. Dan Tuhan sedih dengan keputusanmu itu. Tapi hari ini engkau telah balik. Dan Tuhan mengasihimu. Engkau pergi meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah membencimu. Tuhan tetap memberikan hatinya buatmu. Tuhan tidak kalah dengan semua ketololanmu. Tuhan tidak kalah dengan semua keputusan salah kita. Karena Dia adalah Tuhan. Dan ketika engkau kembali, Tuhan tetap mengasihimu. Engkau yang meninggalkan Tuhan sebelumnya dan hadir di tempat ini. Jangan merasa terintimidasi lagi. Jangan merasa bahwa engkau telah berbuat salah. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan hal baik buat kita. Amin saudara. Satu hal yang ingin saya nyatakan lagi. Saudara, saudara pikir bahwa saudara kemudian masih terikat dan saudara diguna-guna? Enggak. Saudara kalau percaya Yesus gak akan diguna-guna. Bilang, aku kebal terhadap guna-guna. Sekali lagi, aku kebal terhadap guna-guna. Jangan percaya kalau ada orang yang bilang bahwa saudara diguna-guna. Kecuali saudara tidak percaya Yesus. Kalau saudara tidak percaya Yesus, lain ceritanya. Tapi kalau saudara percaya Yesus, maka saudara kebal dengan semua itu. Oleh karena itu, ketika saudara berpikir sakit saya ini karena guna-guna. Coba bangkit berdiri, siapa yang punya pikiran begitu? Saya mau berdoa dan saya mau lepaskan saudara. Oke. Saya berdoa buat Bapak boleh? Berdiri aja. Saya berdoa buat Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau dijamah oleh Tuhan. Ketika engkau ada di kebunmu dan engkau berpikir bahwa engkau diguna-gunai, dalam nama Tuhan Yesus, engkau terlepas, engkau dijaga, engkau diproteksi. Dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau merasa kakimu bengkak, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau dijamah oleh Tuhan, engkau dipulihkan oleh Tuhan. Bilur-bilur darah Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Ketika engkau merasa takut yang tidak wajar, engkau merasa khawatir yang tidak wajar, oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, engkau di-cover dan dilindungi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau terlepas dan terbebas oleh darah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati engkau. Shiralataka santaralaba syakaralaba. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua kebaikan Tuhan tercurah di dalam kehidupanmu. Biarlah semua emosi dan amarahmu dicabut oleh Tuhan, diganti dengan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang baik terjadi dalam hidupmu. Amin. Silakan duduk. Saudara bangkit berdiri.